Ya, semua proses hukum kita. Ini jadi pelajaran juga untuk yang lain atau gimana, Pak? Ya, saya kira semuanya bisa bisa belajar dari semua kasus-kasus hukum yang ada. Kalau melihat sosok Pak Ridwan Kamil, Pak, selama menjabat itu apakah ada kemungkinan seperti itu? Ya, saya kan nggak tahu. Kaget nggak, Pak, dengar pertama kali kabar? Sangat kaget. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Jokowi kaget ya mendengar rumah RK Ridwan Kamil digeledah KPK. Ngeri ya, ngeri sedap ya. Dulu ya saat keluar-keluar ya seorang Jokowi begitu kan ya, keluar-keluar masalah dukungan terhadap Ridwan Kamil, memilih rekam jejak yang baik. Lebih merinding lagi begitu kan. Kalau Ridwan Kamil menang posisi itu menjadi gubernur Jakarta, apakah mau dibidik oleh KPK? Apakah mau diperiksa? Orang masih melihat begitu kan. Selama Jokowi masih ada di situ begitu, tidak mungkin Ridwan Kamil jadi tersangka atau dugaan-dugaan korupsi yang ada selama ini begitu kan. Ya pasti akan ya hilang begitu saja. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena juga rekam jejak. Saya ulang, kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Bapak Ridwan Kamil yang pertama pernah menjadi wali kota. Dalam skup manajemen kecil, mengelola kota itu juga tidak mudah. Beliau sudah memiliki pengalaman itu. Yang kedua, dalam lingkup manajemen yang lebih besar, provinsi, beliau juga punya pengalaman sebagai gubernur. Terus, yang paling penting ditunjang oleh ilmu yang Pak Ridwan Kamil miliki. Beliau dari teknik arsitek ITB. Yang kedua, masternya di urban design di Berkeley. Karena kalau sudah urban design itu artinya di situ ada ilmu city planning, pasti ada. Ada Pak Ridwan? Pasti ada. Di situ ada urusan yang berkaitan dengan landscape kota, pasti ada. Dan yang lain-lainnya. Artinya, secara rekam jejak punya, secara ilmu punya, kurang apa lagi? Mau pilih yang mana lagi? Iya enggak? Iya enggak? Kalau saya itu aja, udah. Itu aja. Sekarang tinggal Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara semuanya bergerak dalam waktu yang sangat sempit ini. Kalau gerakannya masif, benar semuanya betul-betul berusaha untuk kota Jakarta yang kita cintai ini. Seharusnya kan gampang, kalau ada dugaan-dugaan yang kuat, ya periksa saja, tidak usah menggeledah begitu. Artinya secara tidak langsung bahwa ya mintai keterangan kek, jadi saksi kek dan sebagainya. Pernah dengar gak ya atau pernah melihat bagaimana sosok seorang Jokowi memuji-muji yang namanya Ridwan Kamil pada waktu itu? Yang dianggap bersihnya sangat luar biasa. Tapi pada akhirnya apa? Ya terungkap ya Ridwan Kamil dibidik oleh KPK, ditambah lagi dengan apa yang kemudian kinerjanya selama ini yang dibongkar habis oleh Deddy Mulyadi. Wah. Inilah orang-orang Jokowi sekarang begitu kan ya. Secara tidak langsung ya Jokowi kaget. Ya, kenapa kok kaget? Ya karena rumah Ridwan Kamil digeledah. Ya, mau cari bukti-bukti yang kuat. Ada dugaan apa di dalamnya? Saya kira saya apresiasi luar biasa begitu ya. Yang namanya korupsi siapapun itu harus benar-benar diberantas.
Ya mau orangnya ini, kayak mau orangnya itu dan sebagainya. Nah, inilah ya menurut saya pribadi lebih menyakitkan lagi di situ kalau Ridwan Kamil menang posisi itu. Jadi secara tidak langsung ya, ini kan sekarang Jokowi mulai kaget. Menolak lupa ya, Joko Widodo mendukung pasangan Ridwan Kamil ya di Pilkada Jakarta kemarin. Ya kagetnya luar biasa. Kenapa kok kaget? Ya itulah ciri khas dari seorang Jokowi begitu kan. Jadi kebalikannya, kalau seorang Jokowi kaget berarti ini kan panik. Ada kepanikan-kepanikan besar terhadap Jokowi. Bisa saja nama Jokowi diseret. Jadi secara tidak langsung bahwa begitu kan ya, atas kasus Bank BJB ini begitu harus benar-benar dibongkar di dalamnya. Jadi kata Deddy Mulyadi begitu kan ya, tidak ada lagi ada orang-orang ini, ada orang-orang itu begitu kan ya, untuk merekrut ya di Bank BJB itu. Nah, kita lihat saja banyak orang mengkritik habis-habisan soal dukungan Jokowi begitu, katanya punya rekam jejak yang baik. Tapi kita lihat saja begitu kan ya, terbongkar sudah satu persatu. Setelah Jokowi masuk kategori begitu kan finalis tokoh terkorup dunia 2024 versi OCCRP, ini muncul anak buahnya satu persatu. Ini kira-kira Pak Jokowi kaget nggak ya dengar Pak Tom Lembong di penjara? Benar juga begitu kan. Kenapa ya saya Ridwan Kamil? Kenapa rekam jejak sekali lagi? Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak sama seperti saya. Ini seorang ungkapan dari seorang dia begitu kan. Makanya tidak heran orang-orang melihat hari ini ya, para pemuja-pemuja Jokowi begitu kan ya, melihat realitasnya begitu kan. Ternyata ya tidak begitu bersih amat di era kepemimpinan seorang Jokowi, dalam artian orang-orang mereka. Ya, bagaimana soal Pertamina, soal minyak ya, soal yang lain yang kemudian disertifikat. Ini masih banyak yang harus dibersihkan oleh seorang Prabowo. Lantas apa ya yang terjadi begitu? Setiap kebijakan yang ada, setiap hukum yang ada di era Jokowi nampaknya aman-aman aja. Bagaimana Jabar sekarang yang dibongkar oleh Deddy Mulyadi, bagaimana pagar laut sekarang begitu. Tapi ya saya kira ini perlawanan yang sangat-sangat luar biasa, karena yang dihadapi adalah tembok besar. Mungkinkah Prabowo akan memberantas ini semua? Kita tunggu saja jawabannya. Jadi saya kira kalau hanya panik ya semua orang bisa panik begitu kan. Coba baca lagi komentar dari netizen ya. Ini salah satunya. Ini banyak komentar-komentarnya ya. Keberadaan Ridwan Kamil tidak diketahui. Ya, jangan sampai kabur begitu kan. Orang-orang yang masih terlibat dengan keluarga Jokowi dan yang mendukung ya dinasti Jokowi dan anaknya harus dihukum. Ya, bangkitkan kendaraan dari sistem yang zalim. Ini artinya tidak heran ketika masyarakat sudah keluar-keluar begitu kan ya, dalam artian keluar-keluar untuk mengadili seorang Jokowi, demo seorang Jokowi, minta pertanggungjawaban seorang Jokowi. Karena apa? Karena yang dilihat di situ adalah sebagai bentuk bagaimana menyelamatkan demokrasi hari ini. Ya, bagi pemuja-pemuja Jokowi banyak yang dikritik mereka begitu kan, terutama ya PDIP, terutama oposisi yang tidak sejalan dengan pemerintah Prabowo, pemerintah Jokowi begitu kan. Ketika dikritik dianggap sebagai oposisi, padahal tidak. Ini bagian dari kontrol terhadap pemerintah yang ada. Sebaiknya kan seperti itu. Jadi saya kira banyak sekali sekarang ini begitu kan ya. Masyarakat sudah sekat-sekat begitu si pendukung A, B, dan C. Sehingga apa yang terjadi sekarang? Kalau Ridwan Kamil ini benar-benar dibidik oleh KPK dan digeledah oleh KPK, ini masalah yang serius. Kenapa masalah yang serius, Bang? Ya, tidak mungkin KPK ya tanpa ada surat perintah, tanpa ada bukti yang kuat, tanpa apapun di situ, tanpa mencari bukti-bukti yang kuat, kalau tidak ada penggeledahan. Karena KPK ingin membukti yang kuat, ya harus digeledah siapapun. Nah, termasuk ya dana hibah di Jawa Timur. Ya, sebagai gubernur Jawa Timur, Khofifah pada waktu itu ruangannya begitu kan, disegel oleh KPK, lalu kemudian dicari alat bukti begitu. Ya sama mungkin dengan Ridwan Kamil ini. Nampaknya ya selama ini masih ada Jokowi, ya aman-aman aja. Kata netizen. Tapi kami berpikir silakan digeledah siapapun, kan ini kan hanya mencari bukti. Orang yang mencari bukti belum tentu dia punya kasus besar.
tapi lebih dekat begitu. kan itu logikanya. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung ini akan ada pembuktian-pembuktian yang ada di KPK. Coba kita baca ya apa yang kemudian terjadi begitu kan ya di setelah penggeledahan dari rumah Ridwan Kamil begitu kan. Ternyata setelah penggeledahan di rumah Kamil ya, ternyata Ridwan Kamil membenarkan bahwa ada penggeledahan di dalamnya, tampak sepi sebenarnya. Cuma ada mobil-mobil di situ begitu. Kalau kita melihat dengan apa yang ada selama ini, dengan kekayaan Ridwan Kamil, ini ternyata tidak begitu kaya, biasa-biasa aja begitu. Tapi dengan adanya situasi dan kondisi yang mendesak ya, seolah-olah ada bidikan-bidikan KPK, maka yang dikatakan Jokowi ya kaget juga. Jadi saya kira ini yang harus kita lihat begitu kan ya, bahwa persoalan-persoalan sekarang ini nampaknya begitu kan, nampaknya ini akan menjadi catatan serius kepada seorang Prabowo. Kenapa? Ya, siapapun yang korupsi, siapapun yang dugaan itu harus benar-benar diperiksa begitu kan. Biar memberikan efek jera kepada siapapun di situ. Jadi tidak heran ketika masyarakat sekarang ya bersuara untuk mengadili segalanya begitu. Kita tunggu saja bagaimana apa yang kemudian lakukan ini begitu oleh KPK. Apakah ada nanti penggeledahan lagi atau tidak. Ini Jokowi kaget dengan rumah RK digeledah ya. Presiden ke-7 Joko Widodo mengaku kaget mendengar kabar rumah ex-gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi dana iklan bank ya pembangunan daerah ya Jawa Barat dan Banten, yakni Bank BJB. Ya, saya kaget, kata Jokowi begitu kan ya, saat diketemui di dalamnya. Ya, kalau cuma kaget maksudnya bagaimana begitu kan? Ya, maksudnya kaget, ya kaget. Tapi jangan ditebak sebuah kekagetan itu adalah merupakan bentuk ekspresi mereka begitu kan. Tapi pada akhirnya bukan tidak mungkin, Jokowi kan pasti tahu. Ya, seharusnya Jokowi dulu diperiksa begitu. Kenapa? Ya, semua presiden itu pasti tahu anak buahnya mengerjakan apa, melakukan apa, dugaan apa dan sebagainya. Ketika keluar mendukung Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta kemarin, saya kira posisi Jokowi sebagai sebagai bapak lah begitu kan ya, sebagai founding father oleh mereka, tapi pada kenyataannya juga keok. Untung Ridwan Kamil kalah. Kalau menang gimana begitu? Saya kira tidak ada penggeledahan seperti. Berani nggak menggeledah itu? Tidak berani, bos. Ini langkah menurut saya pribadi tepat KPK menggeledah ya untuk mencari bukti-bukti yang kuat. Kalau Jokowi kaget ya hal yang biasa. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.